Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kemarin gue minta saran kalian, anime apa yang bagusnya gue maraton untuk nyari detail kecilnya. Hasilnya, gue baca salah satu komentar kalian yang menyarankan Get Jietai dan gue pun coba cari detail kecilnya. So, ini dia hasilnya. Di episode 1, setelah insiden Ginza terjadi, Perdana Menteri pertama memberikan pembelaannya dan setelah itu dia pun diganti dengan Perdana Menteri baru. Ini adalah detail yang ingin ngasih tahu kita salah satu budaya luhur Jepang di mana seseorang lebih baik mundur daripada menanggung malu. Kemungkinan Perdana Menteri pertama memilih mundur karena dia merasa telah gagal melindungi Jepang setelah penyerangan Ginza terjadi secara tiba-tiba. Makanya setelah menenangkan publik di hadapan media, dia pun memilih mundur secara terhormat dan digantikan dengan Perdana Menteri baru. Di episode 2, kita diperlihatkan gambaran awal seperti apa base Jietai saat ini. Gue cukup penasaran sih dengan garis-garis yang ada di tanah ini. Apakah garis-garis itu adalah sistem irigasi yang dibuat lebih dulu? Apakah itu jalur kendaraan? Atau mungkin sketsa kasar sebagai penanda posisi bangunan yang akan dibuat nanti? Kalau menurut kalian gimana? Gue rasa anak sipil mungkin tahu jawabannya. Lanjut, ketika melihat naga api untuk pertama kalinya, salah satu Jietai ngomong kalau naga api adalah King Ghidorah berkepala satu. Nah, di sini gue baru sadar kalau ternyata anime Get Jietai banyak mengambil referensi dari karya orang lain. Salah satunya adalah King Ghidorah yang sudah pasti mengambil referensi dari Godzilla. Berikutnya, Itami mendapatkan misi pertamanya di dalam gerbang, yaitu untuk meneliti kondisi wilayah di sekitar mulai dari industri, agama, hingga kondisi politiknya. Nah, ketika Itami berangkat menjalankan misi, di sini dia sudah memegang peta. Lalu setelah itu, salah satu anggota yang berkata kalau di dekat sini harusnya ada hutan seperti yang kepala desa sebutkan. Dari sini bisa diambil kesimpulan kalau peta itu masih sekedar peta lokasi kasar yang belum terlalu akurat, sehingga mereka masih membutuhkan informasi dari penduduk lokal. Cuma pertanyaan gua, kalau Itami sudah pegang peta sebelum ketemu penduduk desa, padahal itu misi pertamanya, lalu dari mana asalnya peta itu? Ternyata setelah gua perhatikan, gambar peta yang Itami pegang di awal episode 3 sama persis seperti gambar yang ada di dalam markas Divisi 5. Ini berarti Jietai sudah membuat peta kasar terlebih dahulu, lalu menyebarkannya kepada semua unit pengintai sebelum mereka menjalankan misi pertamanya. Masih di episode 2, alasan kenapa Itami melempar ember ke dalam sumur, karena dia ingin mengisi ulang botol airnya. Kalau kalian perhatikan, pada saat itu Itami sedang minum sambil duduk di atas sumur. Beberapa saat kemudian dia mengguncangkan botol minumnya, yang menjadi pertanda kalau air di dalam botol minumnya tinggal sedikit. Setelah itu barulah dia berdiri untuk mengambil ember dan melemparkannya ke dalam sumur dengan niat mengisi ulang botol minum itu. Masuk ke episode 3, coba lihat ketika Itami turun ke dalam sumur. Air di dalam sumur itu masih cukup dalam hingga mencapai pinggangnya Itami. Scene ini ingin menjelaskan kepada kita alasan kenapa Tuka bisa selamat. Kalau saja sumurnya terlalu dalam, bisa saja Tuka mati tenggelam. Dan kalau sumurnya terlalu dangkal, yang ada Tuka bakalan mati karena kepalanya terbentur dengan dasar sumur. Lanjut, di bagian akhir season 1, kita diperlihatkan betapa beratnya kapak Rory Mercury. Nah, mungkin dengan alasan yang sama, tidurnya Tuka seperti terganggu bukan karena merasakan kedatangan naga api, tapi dia justru merasa sesak karena tertimpa kapaknya Rory. Tapi ada hal yang gua bingungkan. Kalau memang kapaknya Rory berat, lalu kenapa kapaknya bisa disender di kursi dan ditaruh di bagasi mobil? Sehingga gua rasa kapaknya Rory sama seperti palunya Thor yang akan menjadi berat jika dipegang orang lain. Makanya Rory ngomong kalau kapaknya ini ringan loh. Pindah ke episode 4, kita beberapa kali diperlihatkan scene Lele yang menggunakan pakaian hazmat lalu ngomong kalau dia habis dari luar. Nah, pertanyaannya, kenapa Lele harus pakai baju itu? Setelah gue memikirkan alasannya, sepertinya maksud Lele yang habis dari luar adalah dia pergi ke bekas medan perang. Itami ngomong di episode 2 kalau korban perang di Bukit Alnus mencapai 60.000 orang. Dengan jumlah mayat sebanyak itu, tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama jika ingin membersihkan tempat tersebut. Kalau suatu tempat terdapat banyak mayat yang dibiarkan terlalu lama, tentu tempat itu akan menjadi sarang penyakit dan bisa saja menjadi sumber pandemi. Makanya untuk menghindari kontaminasi, semua orang yang ingin turun melihat bekas medan perang haruslah menggunakan pakaian hazmat. Lalu setelah itu, Lele ngomong kalau di luar sudah aman, yang menjadi pertanda kalau medan perang itu sudah cukup bersih dan sudah dipastikan kalau tidak ada penyakit berbahaya yang muncul. Makanya Lele mengajak Rory dan Tuka keluar untuk mengumpulkan sisik naga yang sudah mati. Masih di episode 4, Lele ngomong kalau dirinya berasal dari suku Rurudo yang adalah suku nomaden sehingga dia sudah terbiasa untuk mandi di sungai. Perkataan ini menjelaskan kenapa di episode 2 ada aliran sungai di samping rumahnya Lele. Lanjut ke episode 6, Itami menyarankan Kurabayashi untuk melepas V8 karena dia selalu mematahkannya. Gua nggak tahu ya V8 itu apa, tapi kayaknya itu night vision yang mereka pakai. Nah, yang menarik, memang Kurabayashi nggak jadi matahin V8-nya, tapi yang dia patahin malah bayonetnya. Lanjut, kalau sebelumnya ada referensi Godzilla, di episode 6 ini, ketika scene musik Ride of the Valkyrie diputar, gue sudah curiga kalau scene ini pasti mengambil referensi dari tempat lain.
Ternyata setelah gue cari tahu, scene ini kemungkinan mengambil referensi dari film jadul berjudul Apocalypse Now. Masuk ke episode 8, di sini terlihat kalau Rory menutupi kapaknya dengan kain. Nah, gue nemu detail yang cukup menarik tentang kapak ini. Selama Rory berada di Jepang, mau di jalanan, di dalam mall, di dalam bis, hingga di dalam ruangan, Rory selalu menutupi kapaknya dengan kain. Tapi ketika malam di penginapan, bisa kita lihat kalau kapaknya Rory tidak tertutupi kain. Ini adalah pertanda kalau Rory sadar di dekat sini ada orang yang sedang bertarung dan membiarkan kapaknya dalam keadaan tidak tertutupi kain agar dia bisa langsung bersiap jika ingin turun ke medan perang. Lalu setelah keluar dari penginapan, Rory menutupi kapaknya lagi dengan kain. Tapi ketika ingin berjalan memasuki gate, dia sekali lagi membiarkan kapaknya terbuka. Hal ini dikarenakan mereka semua tahu kalau ada pihak yang ingin menculik mereka. Makanya Rory membiarkan kapaknya terbuka agar dia bisa langsung menyerang jika mereka disergap. Next, di episode 9, kita diperlihatkan Shinitami sedang berada di dalam toko buku. Di sini terlihat ada beberapa cover buku, dan salah satunya yang gua tahu adalah manga atau light novel berjudul Sayonara Ryusei Konichiwa Jinsei. Di episode 9 ini juga ada referensi dari Fate series, yaitu ketika penyerangan penginapan. Di sini mereka menggunakan kode Archer, Saber, dan Cawan Suci. Kemudian di episode 10, kita bisa melihat bentuk panah yang dibeli Tuka, yaitu Compound Bow. Cuma setelah episode ini, Tuka tidak pernah lagi membawa panah ini. Bahkan di season 2 ada scene Tuka memegang panah, tapi yang dia pegang justru panah tradisional. Lanjut di episode 11, bisa kalian lihat kalau Mute sekarang sudah bekerja di bawah Jietai sebagai petugas keamanan. Hal ini bisa dilihat dari lengannya karena dia menggunakan tag yang sama seperti para Jietai. Detail terakhir di season 1, ketika naga api menyerang desa Dark Elf, bisa dilihat kalau panah di mata naga api sudah tidak ada. Padahal ketika naga api kabur di episode 3, panah itu masih tertancap di mata kirinya. Lanjut ke episode 13 atau season 2 episode 1. Shelly ngomong kalau dia kesal dengan sepupunya yang punya kalung mutiara. Nah, scene Shelly melihat kalung mutiara sepupunya bisa kalian temukan di sini. Kemudian kita pindah ke scene perempuan bersayap. Di sini dia ngomong kalau para JT pria menolak untuk dilayani. Lalu kita diperlihatkan sebuah laporan di belakang Mari yang bertuliskan laporan mengenai penyakit kelamin di area khusus. Ini berarti alasan kenapa para pria menolak dilayani karena mereka takut tertular penyakit kelamin berbahaya. Lanjut di episode 14, sebelum gempa terjadi, kita diperlihatkan ilustrasi gempa dan sebuah papan nama bertuliskan Kobe City. Nah, semua ilustrasi gempa ini sebenarnya diambil dari gambar asli yang mengambil referensi dari salah satu bencana gempa terbesar di Jepang pada tahun 1995. Bencana ini disebut Great Hanshin Earthquake atau Kobe Earthquake. Dan detail terakhir, gue awalnya bertanya-tanya apa maksud Shin Tyule membakar kertas di awal episode 19. Dan ternyata setelah gue perhatikan, sepertinya Tyule memanipulasi surat perintah Pangeran Zorzal dengan cara membakar surat yang asli dan menggantinya dengan surat perintah yang baru. Makanya Rufus ingin memastikan lagi apakah ini beneran surat dari Pangeran Zorzal. So, itu tadi beberapa detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Get Jietai beberapa kali. Bisa dibilang cuma sedikit detail kecil yang gue berhasil notice, terutama di season 2-nya. Tapi sebenarnya kalau kalian cari tahu, ada banyak detail berupa referensi yang tersebar di sepanjang anime Get Jietai ini. Kalau kalian penasaran, bisa cek sendiri di wiki fandomnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari RR. Sensei, jangan lupa nafas. Sebagai manusia yang normal sih gue nggak bakal lupa bro. Ada dari Elbow 2. Ada dari bukan Megane Sensei. Buat beli aqua bro, kasihan panjang-panjang jelasin nanti aus. Makasih bro. Ada dari Aslan, pengen nyawer aja Sensei. Makasih Aslan. Ada dari Akmal 28 Channel. Salam kenal, saya adalah subscriber lama tapi baru bisa nyawer sekarang. Mohon izin saya nyawer sekalian promo nama channel, terima kasih. Sama-sama, nih nama channelnya Akmal28. Ada dari Zakaroyan, Soratano Baka. Ada dari Dan Kokun, Bang, dan nonton channel animenya belum yang live streaming dipotong dan yang ada donate gue? Masih dari Dan Kokun, itu ngebahas fans anime dulu dan sekarang. Dan gue pernah tanya anime The Movie Perfect Blue. Kata channel animenya itu bagus plot twistnya. Ini si Dan Kokun pengen banget gue nonton Perfect Blue. Aduh, kapan-kapan ya bro, gue belum ada mood untuk nonton anime movie. Ada dari Samsul, ditunggu pembahasan Kumoko anime part 2-nya bang. Ya tunggu aja, palingan volume 2-nya Kumo Desuga bakal kelar di episode 9 atau 10. Ada dari Banana Hoshi, hahaha, hahaha. Ada dari Daya 2K, Sensei, impersonate opening Aldo dari The Lazy Monday dong. Yuhu everybody, welcome back again with me, already The Lazy Monday now today. Gak bisa bro, gak bisa. Dan terakhir ada dari Summer Grass. Bang, kira-kira next konten selain detail kecil Overlord kata mereka, ada wacana mau nambah playlist. Kalau nambah playlist palingan gua nambah Kumo Desuga Nanika.
Karena dengan playlist yang sekarang aja, gue udah mulai rasa berat untuk nulis skripnya. Apalagi kalau nambah bro. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.